Assalamualaikum, kali ini kita akan bahas sebuah perjalanan yang bukan cuma soal pindah tempat, tapi sebuah momen yang benar-benar mengubah peta sejarah dunia. Ya, kita akan menyelami kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana caranya satu perjalanan dari Mekah ke Madinah yang isinya penuh bahaya dan tantangan, justru bisa jadi fondasi lahirnya sebuah peradaban baru yang begitu cemerlang. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak agung ini. Oke, jadi semua ini jelas bukan terjadi begitu saja. Hijrah itu dimulai dari sebuah perintah suci yang kemudian dieksekusi dengan sebuah rencana yang super matang dan sangat rahasia. Coba deh kita bayangkan suasananya. Justru di tengah terik siang hari, waktu yang sangat nggak biasa untuk bertamu, Rasulullah SAW datang ke rumah sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Kunjungan rahasia inilah yang jadi titik nol, jadi kick-off dari sebuah misi maha penting yang akan segera dimulai. Dan saat Rasulullah bilang kalau izin untuk hijrah sudah turun dari Allah, Abu Bakar itu langsung penuh harap dan bahagia, terus bertanya, "As-suhbah ya Rasulullah," yang artinya, "Izinkan aku menemanimu wahai Rasulullah." Wow, satu kalimat yang nunjukin kerinduan dan kesetiaan yang luar biasa. Dari sinilah perjalanan dua sahabat ini dimulai. Nah, ini bagian yang menarik banget buat kita pahami. Hijrah itu sama sekali bukan perjalanan nekat tanpa rencana. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah mahakarya strategi, perencanaan, dan kerjasama tim yang brilian. Coba kita lihat gimana semua itu dirancang. Langkah strategis pertama, mereka nggak langsung ke utara, ke arah Madinah. Malah sebaliknya, Rasulullah dan Abu Bakar bergerak ke selatan, ke Gua Shor. Mereka sembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Ini langkah jenius untuk mengecoh kaum Quraisy yang pasti udah nyari mereka di jalur utama menuju Madinah. Dan ini dia, tim pendukungnya. Ini keren banget. Ada Ali bin Abi Thalib yang perannya jadi pengalih perhatian, tidur di ranjang Nabi buat mengelabui musuh. Ada Abdullah bin Abi Bakar, si intelijen muda yang bawa semua info terbaru dari Mekah. Lalu ada Asma bin Abi Bakar yang ngurusin logistik dan perbekalan. Ada Amir bin Fuhairah yang tugasnya menghapus jejak kaki mereka dengan gembalanya. Dan yang unik, ada Abdullah bin Uraikid, seorang profesional non-muslim yang disewa sebagai pemandu jalan yang ahli. Benar-benar tim yang sempurna kan? Di momen yang paling genting, pas para pengejar udah sampai di mulut gua, wajar Abu Bakar merasa sangat khawatir. Tapi dengan ketenangan yang luar biasa, Rasulullah mengucapkan kalimat abadi ini, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah puncak dari keyakinan dan tawakal kepada Allah di tengah ancaman yang begitu dekat. Setelah perjalanan yang penuh strategi dan ketegangan, akhirnya sampailah pada momen yang ditunggu-tunggu. Sebuah fajar baru menyingsing, bukan cuma secara harfiah, tapi juga untuk masa depan seluruh umat Islam. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan sambutannya, wow, luar biasa meriah. Momen ini bukan cuma akhir dari sebuah perjalanan, tapi ini adalah titik awal berdirinya sebuah masyarakat dan negara Islam yang berdaulat. Peristiwa ini saking pentingnya, akhirnya ditetapkan jadi titik awal kalender Islam. Kenapa hijrah? Karena inilah momen berdirinya negara dan jadi pemisah jelas antara era kelemahan dengan era kekuatan. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa mulainya bulan Muharram? Padahal hijrahnya kan di Rabiul Awal. Nah, karena niat dan perencanaan hijrah itu dimulai di bulan Muharram, persis setelah musim haji. Ini menunjukkan kalau prosesnya itu sendiri juga sangat dihargai. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa aja sih pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari peristiwa agung ini buat kehidupan kita sekarang? Pelajaran pertama dan paling utama adalah keseimbangan sempurna antara tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu artinya kepercayaan dan penyandaran hati yang total kepada Allah. Tapi itu bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Hijrah ngajarin kita kalau tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar, yaitu perencanaan dan usaha manusia yang paling maksimal. Selain itu, ada beberapa prinsip fundamental lain yang lahir dari hijrah. Pertama, hifzu ad-din fauqa kulli syai', menjaga agama di atas segalanya. Kedua, ukhwatul Islam fauqa nasab, persaudaraan Islam itu di atas ikatan darah. Ini dicontohkan oleh kaum muhajirin dan ansor. Ketiga, ad-daurul hayawi lisyabab, peran vital anak-anak muda dalam perjuangan. Dan keempat, al-muslimuna ba'duhum awliya'u ba'd,
bahwa kaum muslimin itu adalah pelindung bagi satu sama lain. Dari prinsip-prinsip inilah, para ulama kemudian merumuskan cara memandang dunia dari perspektif Islam yang melahirkan beberapa konsep penting. Yang pertama adalah Darul Islam. Ini adalah sebutan untuk negeri di mana hukum dan syiar Islam bisa tegak dan dominan. Madinah setelah hijrah adalah prototipe pertamanya. Konsep kedua adalah Dar al-Ahd. Ini merujuk pada negeri non-muslim yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Di negeri seperti ini, umat Islam bisa hidup dengan aman dan bebas menjalankan ibadahnya sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga adalah Darul Harb. Nah, ini merujuk pada negeri yang secara aktif memusuhi kaum muslimin, di mana mereka tidak bisa menjalankan agamanya dengan bebas dan bahkan hidupnya terancam. Dalam kondisi seperti inilah, konsep hijrah menjadi relevan kembali. Jadi, setelah kita melihat semuanya, mulai dari strategi, pengorbanan, hikmah, dan dampaknya yang luar biasa, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, dari sekian banyak pelajaran agung hijrah ini, pelajaran mana ya yang paling kita butuhkan untuk kita hidupkan lagi di zaman kita sekarang? Terima kasih banyak sudah menyimak,